Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukhayatun Febriana Sari, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi yang berarti mempersatukan dan nasional yang berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional artinya proses penyatuan dari unsur yang berbeda untuk mencapai keserasian dalam kehidupan masyarakat. Ancaman integrasi nasional. Tidak jarang ancaman timbul terhadap integritas nasional seperti yang dialami Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Apa saja ancaman integrasi bagi bangsa Indonesia? Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi adalah ancaman terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ancaman ini dinilai membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara. Beberapa contoh ancamannya. Ancaman dari luar negeri. 1. Kebudayaan dan paham baru dari luar negeri yang menjamur di Indonesia. 2. Campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri. 1. Munculnya paham-paham radikal dan ekstrim. 2. Gerakan separatisme. 3. Sikap apatis terhadap proses pemerintahan. 2. Yaitu ancaman di bidang politik. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ancaman integrasi nasional di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman integrasi politik dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, terorisme. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Ancaman integrasi politik dari dalam negeri. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa. Bentuk ancaman integrasi di bidang politik yang lain adalah separatisme yang timbul dari dalam negeri, korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang besar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Sebaliknya juga membuka peluang produk global ke pasar domestik. Adapun ancaman di bidang ekonomi diantaranya, pasar Indonesia akan dibanjiri produk dari luar negeri. Perekonomian negara akan dikuasai pihak asing. Kesenjangan sosial dan pengangguran. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar negeri. Pola hidup konsumtif, hedonisme, individualis, westernisasi, memudurnya semangat gotong royong, lunturnya nilai keagamaan. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut mendorong timbulnya premanisme, separatisme, kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Bentuk ancaman militer meliputi aspek-aspek berikut. Agresi, pelanggaran wilayah, sabotase dari pihak tertentu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.